Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pada Zoom kali ini kita akan membahas mengenai produk apa yang akan kita pilih untuk kita jadikan produk yang akan kita bahas di makalah. Sebelum itu, sebaiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing dulu. Saya sendiri Keja Valerina dengan NIM 220405055. Kenalkan, saya Diva Amita Bangun dengan NIM 220405059. Perkenalkan, saya Christine Destasia dengan NIM 220405061. Sekarang, apakah teman-teman sekalian ada yang memiliki saran untuk produk apa yang akan kita bahas pada makalah? Kalau saran dari saya sendiri itu ada Brahma Butana. Kalau dari saya itu ada kloroform, karena kan kloroform itu termasuk hasil dari proses halogenasi kan. Dan gitu juga fungsi dari kloroform ini bisa sebagai obat pembius juga. Kalau dari saya itu saja. Kalau dari aku mungkin kita bisa pakai klorobenzen. Jadi klorobenzen ini kayak senyawa turunan dari benzen yang memiliki warna bening. Terus guna dari klorobenzen ini biasanya digunakan sebagai pembuatan pestisida atau pelarut dengan titik didih tinggi. Juga yang aku lihat banyak jurnal yang bisa kita pakai untuk mencari tentang bagaimana klorobenzen ini dibuat. Kalau dari aku setuju sama Christine yang milih klorobenzen, karena kalau dari yang saranku tadi, Brahma Butana itu memang agak sedikit jurnal-jurnal atau skripsi yang membahas mengenai proses produksinya, jadi nanti bakal agak sulit untuk membuat makalahnya. Kalau aku juga setuju, karena klorobenzen kan lumayan gampang dicari gitu jurnalnya. Oke, jadi kelompok kita udah setuju untuk memilih klorobenzana sebagai produk yang akan kita bahas. Mungkin untuk hari ini sampai pemilihan produk dulu. Selanjutnya nanti kita cari-cari jurnal-jurnal ataupun sumber-sumber lain yang bisa kita ambil materi-materi mengenai klorobenzen ini untuk kita buat makalahnya. Terus nanti kayak kita paparkan lah isi-isi jurnal itu, baru nanti kita tentukan topik untuk makalah kita ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pada Zoom sebelumnya kita sudah sepakat untuk memilih klorobenzen sebagai produk yang akan kita bahas pada makalah kita. Jadi pada Zoom yang kedua ini kita sebaiknya membahas mengenai topik-topik apa saja yang akan kita bahas di makalah kita. Kalau saran dari saya, yang pertama itu pastinya apa itu klorobenzen, terus bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk proses pembuatan klorobenzen ini, dan juga bagaimana reaksi pembentukan klorobenzen. Apakah ada tambahan lagi dari teman-teman? Dari saya itu ada mungkin dari pengertian untuk proses halogenasinya. Terus itu ada untuk kelemahan sama kelebihan dari proses pembuatan halogenasinya. Lalu ada proses lain untuk membuat klorobenzen ini bagaimana? Dari saya itu saja. Mungkin saya tambahkan itu kita bisa mendeskripsikan bahan baku dan sifat-sifat dari bahan baku, kemudian kondisi operasi dan unit operasinya, kemudian deskripsi produk dan kegunaan produk. Dan mungkin bisa kita tambahkan gambar dari flow diagram proses pembuatan klorobenzennya. Kesimpulan untuk topik-topik yang akan kita masukkan ke dalam makalah nanti, yang pertama itu pengertian halogenasi, baru
deskripsi bahan baku sama sifat-sifat bahan bakunya, kemudian reaksi pembentukan produk, baru proses produksinya mulai dari kondisi operasi, unit operasi, sampai flow diagramnya semuanya dibahas. Terus siap itu deskripsi produk, kegunaan produk, baru bagaimana pasar produknya di Indonesia, baru siap itu proses-proses lain membuat produk selain dari reaksi halogenasi, sama kelebihan sama kelemahan prosesnya. Berarti setelah ini kita mulai cari-cari jurnal sama sumber-sumber lain, baru nanti di Zoom berikutnya kita paparkan apa saja yang udah kita dapat ya. Oh, tapi sebelum itu kita bagi-bagi tugas gak sih? Kalau aku bisa kerjain bagian yang pengertian halogenasi, baru bagian deskripsi bahan-bahan bakunya sama reaksi pembentukan klorobenzennya. Kalau dari aku mungkin aku bisa ngerjain proses pembuatan, kondisi operasi, unit operasi, dan proses flow diagramnya. Kalau aku itu bisa ngerjain bagian proses lain dan membuat klorobenzen, terus kelemahan-kelebihannya, terus deskripsi dari klorobenzen, terus reaksi pembentukannya. Oke, berarti sekian aja Zoom pada malam hari ini. Kita lanjutkan nanti pada Zoom berikutnya. Terima kasih. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Pada Zoom kali ini kita akan membahas mengenai apa saja yang sudah kita dapat dari topik-topik yang sudah kita bagi sebelumnya. Langsung saja saya mulai. Yang pertama, kalau saya sendiri saya memberi topik mengenai apa itu halogenasi, baru deskripsi bahan baku, sifat-sifat bahan baku, dan juga reaksi halogenasi dari klorobenzana. Jadi pada kelas sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa itu halogenasi. Halogenasi sendiri merupakan reaksi penambahan atau proses untuk memasukkan suatu ulang bentar. Jadi pada kelas sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai apa itu halogenasi. Halogenasi sendiri merupakan proses untuk memasukkan satu atau lebih atom halogen ke dalam suatu senyawa, di mana reaksi halogenasi ini terdapat beberapa zat yang dapat dihalogenasi. Di antaranya itu ada senyawa alkana, olefin, aromatik, alkohol, aldehid, dan asam karboksilat. Jadi pada makalah kita akan membahas mengenai klorobenzena. Benzena sendiri merupakan senyawa aromatik jenuh, dan merupakan senyawa organik yang terdiri dari cincin heksagonal karbon. Selanjutnya, pada jurnal yang berjudul reaksi halogenasi alkohol dikatakan kalau halogenasi merupakan proses atau reaksi pemasukan unsur halogen pada golongan 7A ke dalam senyawa organik, baik secara penambahan atau adisi maupun secara penggantian atau substitusi. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa alkehalida di mana gugus hidroksil dari alkana akan disubstitusi oleh halogen, sehingga reaksi ini bisa disebut sebagai reaksi substitusi. Jadi, halogenasi itu adalah reaksi penambahan halogen, di mana halogen sendiri itu merupakan unsur-unsur pada golongan 7A. Contohnya itu ada fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Halogen sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti pembentukan garam. Senyawa halogen ini di alam ditemukan tidak dalam unsur bebas, tapi dia itu ditemukan dalam bentuk diatomi dan juga bisa juga dalam bentuk senyawa dan bereaksi dengan unsur lain. Nah, selanjutnya halogenasi merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh golongan halogen, dan pada reaksi ini atom H digantikan oleh atom dari golongan halogen dengan bantuan katalis. Pada proses pembentukan klorobenzen,
katalis yang umumnya digunakan itu adalah katalis besi 3 halida atau bisa juga katalis besi 3 klorida. Pada yang berikutnya adalah mengenai deskripsi bahan baku dan juga sifat-sifat bahan baku. Pada skripsi ini dijelaskan bahwa bahan baku utama pembentukan klorobenzen itu yang pertama adalah benzena dengan rumus kimia C6H6. Kemudian untuk sifat-sifat fisikanya dapat kita lihat lebih spesifik lagi pada MSDS benzena. Dan untuk sifat kimianya sendiri, benzena itu dapat mengalami substitusi, adisi, dan pembelahan cincin penggantian reaksi, baru dapat dioksidasi, dapat direduksi, dan juga dapat diperoleh dengan halogenasi benzen. Selanjutnya, bahan utama selain benzen itu adalah klorin, di mana memiliki rumus kimia Cl2. Untuk sifat-sifat fisikanya juga dapat dilihat pada MSDS, dan juga sifat kimia dari klorin sendiri ini, klorin merupakan oksidator kuat termasuk ikatan rangkap dan termasuk dalam senyawa alifati. Selanjutnya, klorin sangat reaktif dalam kondisi tertentu tetapi tidak mudah terbakar atau meledak, dan klorin dapat bereaksi dengan ammonida untuk membentuk senyawa eksplosif. Pada reaksi ini digunakan juga bahan pendukung yaitu natrium hidroksida. Dan yang berfungsi sebagai penetral untuk mencegah korosif alat. Selanjutnya digunakan besi 3 klorida yang berperan sebagai katalis untuk mempercepat reaksi. Lanjut. Selanjutnya itu dari saya itu deskripsi dari klorobenzennya. Dari jurnal yang saya dapat, pengertian dari klorobenzen itu merupakan senyawa organik yang tidak berwarna dan merupakan turunan dari benzena yang mudah terbakar, mudah menguap, tidak larut dalam air dan termasuk aromatik senyawa. Saat ini klorobenzen sebagai perantara digunakan dalam banyak sintesis organik di berbagai bidang industri. Selanjutnya, kegunaan dari klorobenzen sendiri digunakan dalam bidang industri agrokimia sebagai yang itu sebagai pendukung bahan dalam pembuatan pestisida dan herbisida. Juga dalam industri farmasi bisa digunakan sebagai pembuatan paracetamol ataupun vitamin B6. Juga klorobenzen digunakan sebagai bahan baku untuk membuat fenol dan juga bahan tambahan seperti cat, zat aditif dalam permen, pelarut, dan juga pewarna. Rumus molekul dari klorobenzen ini yaitu C6H5 dan H5Cl. Selanjutnya itu ada jenis proses produksi klorobenzen ini. Yang pertama itu proses rastik. Proses ini ada 2 tahap proses. Tahap pertama itu reaksi pembentukan klorobenzennya. Lalu tahap kedua reaksi hidrolisis klorobenzen yang menghasilkan produk fenol dan HCl. Walaupun prosesnya terdapat 2 tahap, tapi proses ini bisa juga dipakai untuk membuat klorobenzen tanpa dilanjutkan dengan pembuatan fenol. Lalu untuk proses yang kedua ada proses Nusselt-Schmidt. Proses ini merupakan penyempurnaan dari proses yang pertama tadi, yaitu proses rastik, yaitu untuk produksi klorobenzennya secara kontinu. Dalam pembentukan pada proses ini, klorobenzen ini dilakukan dengan cara mereaksikan reaktannya yang terdiri dari benzen sebagai hidrokarbon aromatis, klorin sebagai hidrogen arida, dan udara sebagai gas yang mengandung oksigen.
Setelah itu ada proses yang ketiga itu proses klorinasi benzen dengan klorin secara kontinu. Yang dimana proses ini itu metode yang sering digunakan dalam proses industri untuk membuat klorobenzen. Karena dari segi harga lebih ekonomis, juga energinya juga tidak terlalu banyak. Lalu ada proses yang keempat itu proses klorinasi benzen dengan klorin secara batch. Dan untuk proses ini gas klorin digelembungkan ke dalam tangki benzen dengan kondisi operasinya pada suhu 40 sampai 60 derajat sampai benzennya terklorinasi semuanya. Selanjutnya selanjutnya proses pembuatan dari pembentukan klorobenzen. Nah, pembentukan klorobenzen ini dari yang saya baca itu diproduksi dari bahan baku benzen dan klorin dengan penambahan katalis ferric chloride untuk mempercepat reaksi pada proses klorinasi. Nah, secara keseluruhan proses yang terjadi dapat digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu persiapan bahan baku dan bahan pendukung, yang kedua proses reaksi klorinasi, yang tiga proses netralisasi dan pemisahan, dan yang keempat itu proses pemurnian produk. Nah, yang pertama itu persiapan bahan baku dan bahan pendukung. Di sini bahan baku dan bahan pendukung yang digunakan itu ada benzena, klorin, besi 3 klorida, dan natrium hidroksida. Kemudian proses reaksi klorinasi. Campuran benzen dan katalis FeCl3 yang berbentuk slari diumpankan ke dalam reaktor klorinasi, sedangkan gas klorin diumpankan dari bawah reaktor untuk digelembungkan pada reaktor klorinasi. Yang ketiga, proses netralizer. Larutan NaOH 25% keluaran dari M01 dialirkan menggunakan pompa, lalu dipanaskan menggunakan heater sampai suhu 70 derajat Celcius. Pada netralizer digunakan untuk menetralkan HCl menggunakan larutan NaOH 25% pada suhu 70 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Dan yang terakhir, proses pemurnian produk. Pada menara distilasi untuk memisahkan keluaran dari decanter, benzen sebagai light komponen dan impuritas, dan benzen yaitu toluena sebagai heavy komponen. Arus keluaran dari menara distilasi terdapat 2 arus, yaitu arus atas yang mengandung benzen dan sedikit impuritas yaitu toluen, serta arus bawah yang mengandung klorobenzen, diklorobenzen serta sedikit benzen, dan toluena dialirkan menggunakan pompa menuju menara distilat yang kedua. Benzen yang terikat pada hasil atas sebesar 99 derajat dan impuritasnya toluena sebesar 1%. Kemudian di recycle yang akan dialirkan menggunakan pompa menuju menara distilasi 1 untuk digunakan sebagai bahan baku kembali. Sekian diskusi kita pada malam hari. Nah, dari pemaparan kita tadi bisa kita buat makalah kita. Terima kasih.